Yang pertama, mereka suka menunda-nunda. Ada nggak yang suaminya, "Pak, tolong benerin keran air ya." Tarsok sampai kita emosi, baru dikerjain. Kita jadi sama-sama mengisi dan juga menyempurnakan. Jadi jangan mengeluh, kenapa sih watak suami aku beda banget? Kenapa sih watak aku begini banget? Karena pada dasarnya kita dipertemukan karena hal yang berbeda. Jadi kita saling untuk tertarik. Hai, kali ini kita akan membahas tentang mengenali watak pasangan kita. Kalau kita mau bahas tentang watak itu apa sih? Saya ambil dalam KBBI, watak adalah sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku, budi pekerti, tabiat dasarnya. Jadi bisa diartikan watak ini sesuai pembawaannya masing-masing setiap individu. Nah, ini juga tertuang ya dalam Al-Quran Al-Isra ayat 84. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Semua tentang pengalaman hidup dan bagaimana cara kita bersikap akan dibahas di sini. Cerita Lifetime Journey. Warm welcome to Nimo Talks. Nah, apa bedanya nih watak dengan karakter? Kalau karakter berasal dari bahasa Yunani, karaso, yang artinya tumak, yaitu menandai atau mengukir. Jadi karakter ini yang mengukir watak, yang memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Nah, lo bingung nggak? Kalau Dr. Aisyah menganalogikan, watak ini seperti bahan dasar, misalnya kayu, besi, tembaga, batu, plastik, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita mau membentuk karakter kayu menjadi meja, maka kita harus tahu peralatan yang pas untuk mengukir kayu tersebut. Jadi meja itu karakternya. Nah, kayu ini yang kita sebut sebagai watak. Paham ya? Oke deh, satu contoh lagi ya. Misalnya kita punya bahan plastik dan mau dibentuk jadi kursi. Kan nggak mungkin kita gunakan alat palu untuk membentuknya. Alat palu ya cocoknya untuk mengolah batu, untuk dibentuk jadi sebuah karya yang bagus. Sampai sini udah paham ya? Udah dong. Ketika kita tahu bahan dasarnya apa, maka kita bisa lebih mudah menentukan alat apa yang bisa kita gunakan untuk membuat mahakarya yang bagus. Dan kita juga perlu tahu bahwa kayu, plastik, batu, besi itu sama, tapi tak serupa. Misalnya nih, kayu kan ada kayu jati, kayu mahoni, kayu angsana, dan lain-lain. Jadi tidak semua yang sama juga berkarakter sama. Lalu watak itu apakah genetik? Yap, betul sekali. Jadi watak itu tidak bisa dirubah karena sudah bawaan. Tapi mereka bisa dibentuk dengan karakter-karakter yang tadi kita sebutkan oleh benda-benda seperti kursi, meja plastik, dan lain-lain. Nah, dahulu watak ini dikembangkan oleh Hippocrates tahun 3000 sebelum Masehi. Hippocrates ini mengembangkan teori tentang ciri-ciri temperamen turunan. Jadi, kalau kita bicara watak, kita bisa mulai dari introvert, ambivert, dan extrovert. Apa sih itu? Yuk, next. Nah, hal ketiga tadi itu sebenarnya ya bisa kita sebut sebagai gaya berdialog. Kalau orang introvert
ada ide atau apapun masalah, dia lebih suka untuk ngobrol dulu sama diri sendiri. Kalau sudah puas berdialog sama diri sendiri, baru dia share sama orang lain. Nah, kebalikannya, kalau extrovert, ada ide, ada masalah, dia lebih suka ngomong sama orang lain dahulu nih. Setelah ngomong ke orang lain, dia simpan dan baru dia pikirkan omongan orang lain itu. Jadi kalau introvert dipikirin dulu baru ngomong, kalau extrovert diomongin dulu baru dipikirin. Nah, kalau ambivert separuh-separuh nih. Nah, ini biasanya yang moody. Kadang mau ngomong, kadang enggak, ya tergantung mood mereka aja. Nah, ini ada tabel yang bisa kalian baca tentang ciri-ciri introvert, extrovert, ambivert. Saya bacakan ya. Introvert itu lebih memilih ada di tempat sepi. Ayo, siapa yang kayak gini? Lebih produktif di tempat tertutup dan lebih stabil. Kalau extrovert, kebalikannya dari introvert. Lebih semangat ketemu orang baru. Lebih produktif di tempat terbuka. Dan tentu lebih stabil moodnya. Kalau ambivert, tergantung sikon dan juga mood mereka. Bisa kedua-duanya sih ya, bisa disebut labil lah ya. Pokoknya tergantung mood aja. Kadang pengen di tempat sepi, kadang juga senang ketemu orang baru. Nah, bingung nggak? Aku introvert, extrovert, atau ambivert ya? Yuk kita coba tes cepat. Oh ya, tes cepat watak ini saya ambil dari Dr. Aisyah Dahlan. Baiklah, bayangkan saat kita SD, kita mau bikin pentas teater nih. Jawabannya harus cepat. Ingat ya, cepat. Misalnya nih, saya punya 4 pilihan. Kira-kira kamu mau memilih jadi apa? Pilihan pertama ada penonton. Kedua ada penulis skenario. Ketiga ada sutradara. Keempat ada artis. Yuk cepet pilih cepat, jangan sampai lebih dari 5 detik kali ya. Yuk pilih. Nah, hasilnya nanti ada di tabel sebelah ya. Nah, buat kalian yang tadi milih poin 1 sama 2 berarti kalian orang yang introvert. Kalau nomor 3 sama 4 berarti kalian extrovert. Nah, kalau pilihannya campuran gimana Mimo? Berarti dia yang ambivert. Tapi dia juga nggak nyilang ya pilihannya. Biasanya tetap atas bawah. Karena kalau nyilang berarti dia wataknya itu sudah watak pembelajaran. Salah satunya udah watak pembelajaran, bukan watak asli gitu. Nah, yuk kita bahas satu-satu pilihan kalian tadi. Yang pertama nih, ada pilihan penonton. Orang yang memilih penonton punya watak yang disebut flegmatis. Nah, orang yang memilih ini punya hasrat damai sekali. Ciri khasnya dia adalah pengamat. Suka yang damai-damai lah pokoknya. Biasanya mereka nih yang flegmatis saat anak-anak tuh mereka wajahnya sendu banget. Gak suka bawel, gak suka marah-marah, gak suka membantah, gak rewel, dan biasanya lebih senang tidur. Ada nggak anak kalian yang lagi disuapin, lagi apa, misalnya nonton TV atau tidur? Bisa jadi anak kalian nih si flegmatis. Nah, mereka nih suka banget bilang terserah, alias manut aja. Mau makan apa nak? Terserah bunda. Pak, mau makan apa? Terserah mama. Coba yang tadi pilih penonton, suka banget nggak kalian bilang terserah? Apalagi kalau ditraktir. Duh, auto nerima banget tuh mereka si flegmatis. Watak flegmatis ini juga butuh tidur lebih banyak dibanding watak lain. Loh, kenapa Mimo? Karena energi mereka tuh habis untuk mengelola emosi setiap hari. Gimana nggak mengelola? Mereka tuh karena saking damainya jadi nahan marah. Nah, karena itu energi mereka kan habis, makanya mereka lebih suka tidur untuk mencas energi mereka. Saking damai dan ngalahannya, mereka dalam mengelola emosi sampai energinya tuh habis.
Jadi menghandle perasaan juga butuh banyak energi ya Besti ternyata. Jadi istri-istri yang suaminya plekmatis jangan salah kaprah kalau suaminya sering tidur. Dia tuh sebenarnya sedang mencharge energi dari dalam dirinya. Jadi jangan diomong, kenapa sih kok tidur mulu, kok tidur mulu? Ya bisa jadi watak mereka adalah plekmatis. Kalau misal mau minta tolong ya lihat sikon. Paling tepat ketika mereka sudah mencas energi, bangun bobo tuh boleh tuh gendu-gendu rasa, mau minta tolong gitu bisa. Nah lalu plusnya orang plekmatis ini apa sih? Yang pertama mereka tuh damai, tenang, diplomatis, praktis, dapat diandalkan, humoris ya meskipun selera humornya kadang-kadang garing. Dan mereka juga suka bantuin orang. Oh iya, mereka itu suka pekerjaan yang monoton loh. Jadi orang-orang plekmatis ini cocok banget dengan pekerjaan yang sama dan dilakukan di setiap harinya. Jadi orang-orang plekmatis ini suka dengan pekerjaan yang sama dan juga monoton. Mereka betah tuh. Nah, minusnya orang plekmatis ini apa sih? Yang pertama, mereka suka menunda-nunda. Ada nggak yang suaminya, Pak tolong benerin keran air ya? Tarsok sampai kita emosi baru dikerjain. Jangan-jangan dia orang plekmatis nih Bun. Yang kedua tidak tegas. Yang ketiga cari aman sendiri. Yang keempat tidak punya motivasi. Karena terkadang nih mereka saking damainya jadi mereka merasa cukup aja gitu. Jadi hidupnya tuh tipe-tipe yang kayak air mengalir gitu loh. Yang kelima, mereka ini cenderung penakut dan juga gak enakan karena kan damai. Jadi kalau ada orang minta tolong apa, iya aja gitu. Nah dalam memahami sesuatu atau dalam belajar lah ya, orang-orang plekmatis ini biasanya punya punya gaya lah. Yang pertama tuh, saya suka belajar dengan mudah. Jadi maunya belajar tuh ya dengan mudah, dengan gampang. Suka banget nanya, bagaimana caranya, bagaimana ininya. Pokoknya pertanyaan tuh bagaimana ya gitu. Yang kedua, mereka itu seneng kalau mereka menjelaskan dengan si plekmatis ini dengan mudah. Misalnya tuh tolong jelaskan perlahan-lahan ya, tolong jelaskan dengan mudah ya. Please bantu saya untuk lebih paham ya. Saya ingin selalu membantu dan menyenangkan orang lain ya, kayak gitu. Inilah moto-moto si plekmatis. Jadi kalau kalian punya anak atau punya pasangan yang wataknya plekmatis dalam metode belajarnya nih, kalian harus sering mengulang biar mereka paham. Kalau ngajarin anak ya harus diulang-ulang terus sampai mereka paham. Kalau misalnya kita mau nyuruh suami, itu juga harus diulang-ulang sampai mereka tuh ngeh bahwa kita minta tolong. Nah ini ada tips bagi orang tua yang punya anak si plekmatis. Yang pertama, ajari mereka untuk memiliki tujuan dan juga target. Yang kedua, ajari untuk bergerak lebih cepat. Jangan hanya di zona nyaman terus. Yang ketiga, ajari untuk mengerjakan sesuatu lebih banyak. Karena kebanyakan kehidupan mereka ya kayak ikut air mengalir aja gitu. Yang keempat, ajari untuk menangani masalahnya sendiri. Nah itu dia tadi si plekmatis. Yuk kita lanjut ke bahasan melankolis. Siapa tadi yang memilih penulis skenario? Nah ini dia watak mereka, punya hasrat sempurna, suka rapi, detail, terencana. Mereka ini si pemikir banget loh. Si melankolis ini saat anak-anak wajahnya tuh serius. Karena emang mereka tuh pemikir, hasratnya tuh sempurna kan. Jadi misalnya bajunya basah, mereka mikir, terus nangis gitu kan. Mainannya nggak tersusun rapi, mereka kecewa gitu kan. Karena mikir kok nggak rapi sih gitu, jadi nangis. Jadi biasanya orang sering sebut mereka tuh cengeng. Padahal mereka ini ya cuman serius gitu loh, apa-apa mikir gitu. Nah, ini ada ciri khas si melankolis yang bisa kalian tebak di rumah ya. Buat kalian nih, yuk dengerin.
Siapa yang suka mencet odol dari bawah? Dari kecil ya. Nah, biasanya watak melankolis ini sedari kecil kalau mencet odol tuh dari bawah. Kalau bisa nih sampai digulung tuh bungkus odolnya atau bahkan sampai digunting. Menarik banget ya gitu. Jadi mereka tuh bukannya pelit, tapi memang mereka tuh sempurna hasratnya. Jadi odol pun maunya mereka tuh habisnya dengan sempurna. Nah, mereka tuh dompetnya juga rapi, uang 1.000 sendiri, terus apa tuh logo Garudanya nempel gitu kan. Watak lain bisa sih begini, tapi mereka melakukan itu karena belajar, bukan karena bawaan sih kayak si melankolis ini. Nggak percaya dompetnya, ayo kita cek. Coba kok punya lu. Produser gue ini si melankolis, kita cek dompetnya ya. Serius nih, dicek? Iya, serius, kita cek, kita buktikan. Nih dompetnya ya. Kartu identitas sesuai urutannya. Terus ATM juga. Terus kita buka isinya, jeng 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 nih. Kelihatan nggak? 1.000 dulu sendiri, terus ada 2.000, bener loh, nggak ada yang ke-skip. 5.000, terus ini ada lagi nih 100.000 sama 50.000. Jadi bener ya, rapi ya, kelihatan kan? Coba yang melankolis cek dompetnya, kayak gitu nggak? Makasih Mimo udah dibacain. Nih gue bacain lagi ya. Plusnya orang melankolis ini apa sih? Mereka itu sempurna ya, terus analitis dan juga tekun. Mereka tuh disiplin. Nih habis ngambil dompet langsung dibalikin lagi, bener kan tuh? Terus rapi. Dan juga mereka berbakat karena mereka ini detail kalau melakukan sesuatu, jadi mereka kalau ngerjain apa-apa ya bagus hasilnya. Nah, tadi kita bahas kelebihannya, yuk kita bacain kelemahannya. Yang pertama, mereka itu pemurung karena mereka tuh terlalu serius. Yang kedua, kurang bermasyarakat. Yang ketiga, pendendam handal. Karena mereka ini kan pemikir ya. Jadi dia bisa sangat memikirkan orang-orang yang menyakitinya. Jadi hati-hati kalau nyakitin orang melankolis. Yang keempat, mereka teoritis dan juga mereka perasa, baper, dan overthinking. Makanya orang-orang melankolis ini nih yang harus banyak belajar tentang forgiveness atau memaafkan. Mereka juga teoritis karena maunya detail dan juga mendalam. Nah, moto watak melankolis ini apa sih? Yang pertama, saya suka belajar dengan cara yang benar. Yang kedua, saya suka belajar dengan fakta dan juga angka. Kalau orang pragmatis tadi, motonya adalah bagaimana caranya, bagaimana cara mengerjakannya gitu. Kalau orang melankolis, motonya adalah kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Karena mereka harus mencari bukti dengan mendalam. Yang ketiga, saya suka mengerjakan dengan detail. Yang keempat, saya ingin orang berterus terang pada saya. Mereka tuh nggak suka dibohongin. Karena mereka ini pemikir dan pendendam yang handal. Jadi kalau udah sekali dibohongin, ya udah end. Mereka akan terus mengingatnya, oh dia pernah bohongin gue nih, gitu. Ini buat suami-suami yang punya istri melankolis, hati-hati Pak, awas jangan sampai melakukan yang salah karena bisa diingat-ingat dan juga diungkit-ungkit terus. Lalu apa sih tips bagi orang tua yang mempunyai anak melankolis? Yang pertama, ajari mereka agar lebih rileks dalam mengerjakan sesuatu, jangan serius-serius banget gitu. Ada kalanya serius, tapi bolehlah sesekali bercanda. Yang kedua, ajari lebih sedikit untuk terbuka. Yang ketiga, berilah pemahaman tentang perfeksionis yang baik itu seperti apa. Nah, itu dia tadi tentang si melankolis. Yuk kita lanjut ke next watak. Siapa yang tadi memilih sutradara? Nah, kalian ini psikorelis. Hasratnya itu mengatur, mengorganize. Karena mereka tuh suka jadi pelaku. Nah, ini dia sih bakat-bakat pemimpin. Biasanya nih psikorelis ini bakatnya pemimpin itu. Karena mereka tuh kan suka mengatur.
Ciri khas pemimpin banget kan, suka mengatur. Nah, watak korelis ini kan hasratnya mengatur ya. Makanya sering banget tuh tanpa terasa pas lagi ngomong, nih. Jari telunjuk mereka ikut-ikut mengeluarkan mengkoordinir orang gitu, kayak hey angkat gitu. Jadi kalau udah sering-sering gini, bisa jadi watak mereka tuh korelis. Nah, plusnya apa sih watak korelis ini? Yang pertama, mereka berjiwa pemimpin. Yang kedua, berkemauan keras. Yang ketiga, mereka tegas. Keempat, mereka produktif, mereka independen, dan juga memiliki visi. Lalu kelemahannya apa sih si korelis ini? Yang pertama, mereka dingin dan juga terburu-buru. Yang kedua, mereka pemarah. Yang ketiga, mereka sarkastis. Yang keempat, jika sudah sakit hati, mereka sulit untuk mengampuni. Nah, moto mereka dalam belajar apa nih? Yang pertama, saya senang belajar dengan cara saya sendiri. Yang kedua, pelajaran ini tentang apa? Tujuannya apa? Kalau orang plekmatis kan bagaimana? Orang melankolis kan kenapa? Nah, kalau orang korelis ini apa? Tujuannya apa? Ini tentang apa? Gitu. Yang ketiga, langsung pada masalah, nggak suka bertele-tele. Dan mereka suka, saya aja deh yang ngatur, cincai gitu. Yang keempat, saya ingin membantu mengajar teman-teman. Jadi biasanya kalau di sekolah nih, ada siswa yang sukanya, sini aku aja yang ngajarin, sini aku yang bantuin gitu. Mereka tuh merasa greget gitu loh, karena kok kayak gini aja lama banget sih nggak ngerti-ngerti. Nah, ini dia si watak korelis. Lalu tips buat orang tua yang memiliki anak dengan watak korelis. Yang pertama, ajari mereka untuk bersabar ya Bu, karena mereka tuh senangnya terburu-buru. Yang kedua, ajari untuk tidak memaksakan kehendak. Yang ketiga, ajari cara mengendalikan diri agar tidak cepat-cepat dalam belajar. Biasanya orang korelis ini tuh tulisannya jelek loh. Karena mereka tuh terburu-buru maunya cepet gitu. Dan yang keempat, seringlah beri apresiasi langsung atas prestasi atau atas apa yang sudah dia kerjakan. Karena mereka senang banget kalau diapresiasi secara langsung. Nah, tadi udah bahas ya tentang watak korelis. Yuk kita lanjut bahas yang tadi memilih pilihan artis. Mereka ini adalah si sanguinis. Hasrat mereka tuh gembira dan juga suka jadi pembicara. Bayi-bayi sanguinis itu mereka biasanya ceria sekali. Suka ikut-ikutan orang kalau lagi ngomong. Kalau lagi kumpul, mereka paling suka ngobrol. Suaranya paling gede. Pokoknya paling happy dan paling seru. Nah, biasanya nih kalau kita lagi jalan sama si sanguinis, mereka tuh kayak magnet gitu. Kayak misal kita datang ke tempat makan gitu kan. Karena mereka kan paling seru, paling ngobrolnya asik. Jadi kadang-kadang orang tuh sampai merhatiin gitu, kok asik banget ya gitu. Jadi datang gitu, kayak pokoknya magnet lah happy-nya. Nah, watak sanguinis yang berhasrat gembira dan spontan, maka salah satu kelemahannya adalah sering lupa tentang nama orang. Lupa parkir di mana dan juga lupa naruh barang di mana. Pernah nggak kalian kayak gitu? Kalian tuh tahu orangnya, dia tuh si A gitu kan, teman aku SD misalnya, tapi lupa namanya. Terus kalau misalnya bawa kendaraan nih, lupa parkirnya di mana. Paling banter kita harus foto biar inget, oh posisi parkir aku di sini gitu. Nah, plusnya orang sanguinis ini adalah ramah, hangat, antusias, bersahabat, responsif, dan juga seneng banget ngobrol. Tapi negatifnya apa nih? Mereka nih biasanya buru-buru, emosinya labil, membesarkan masalah, heboh alias lebay, tidak rapi dan juga egosentris. Lalu moto mereka tuh seneng banget ketemu sama orang, suka belajar kelompok atau yang ramai gitu kan. Suka jadi narasumber atau yang ditunjuk jadi pembicara. Jadi biasanya nih kalau yang di sekolah-sekolah nih, kalau siapa yang mau ini tampil, dia seneng banget nih angkat tangan gitu kan. Pokoknya seneng banget
tampil dan juga unjuk gigi. Nah, ini tips untuk orang tua yang anaknya dengan watak ini. Yang pertama, ajari untuk bersabar. Ajari untuk menyikapi sesuatu hal dengan tenang, tanpa heboh kan bisa gitu kan. Ajari untuk jangan selalu membesar-besarkan masalah. Ajari tentang konsep berbagi dan juga ajari tentang kerapihan. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang watak. Yuk kita flashback sedikit ya. Silakan ditampilkan tabelnya. Jadi kalau yang memilih artis berarti watak dia sanguinis. Kalau yang memilih sutradara berarti dia korealis. Dan kalau yang memilih penonton berarti dia pragmatis. Kalau yang memilih penulis skenario berarti mereka melankolis. Nah, yang memilih artis dan juga sutradara ini berarti watak mereka adalah ekstrovert. Ada tanda warnanya ya, biar kalian bisa paham. Yang memilih penonton dan juga penulis skenario berarti dia introvert. Nah, kalau ambivert itu biasanya pilihan campuran atas bawah. Misalnya artis dengan penonton, sutradara dengan penulis skenario. Karena tidak ada pilihan yang menyilang. Kalau ternyata pilihan kamu menyilang, bisa jadi ini adalah watak pembelajaran, bukan watak bawaan. Yang menyilang ini justru biasanya adalah pasangan kita. Nah, coba dicek. Kalau misalnya kamu milih penonton, bisa jadi watak pasangan kamu adalah si sutradara alias si korealis. Itulah yang disebut dengan pasangan, karena tentu Allah menciptakan pasangan itu karena berbeda gitu. Yang namanya puzzle itu kan nggak ada yang sama ya. Coba kalian lihat puzzle, ada nggak yang sisinya sama terus bersatu? Justru dengan perbedaan itulah dihadirkan dalam pernikahan, kita jadi sama-sama belajar, kita jadi sama-sama mengisi dan juga menyempurnakan. Jadi jangan mengeluh, kenapa sih watak suami aku beda banget? Kenapa sih watak aku begini banget? Karena pada dasarnya kita dipertemukan karena hal yang berbeda. Jadi kita saling untuk tertarik. Nah, demikian beberapa hal yang dapat Mimo sampaikan. Semoga dapat menjadi sebuah pengetahuan positif bagi kalian semuanya. Jangan lupa untuk menyaring yang Mimo sharing agar Mimo Talk selalu menjadi tayangan yang tepat untuk kita semua. Sampai jumpa di segmen berikutnya. See ya!